ilegal ya, Ya. yang tidak ada bayar pajak, tidak melalui sertifikasi. Jadi itu juga bisa merugikan konsumer kan. Halo, teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara bincang-bincang seputar dunia retail. Nah, tamu kita kali ini adalah Pak Hasan Aula. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang Pak Tutum. Ya, Pak Hasan ini teman lama nih. Tetapi kita perlu menggali apa yang selama ini Pak Hasan gelutin Pak Hasan. Ya, siap. Saat ini Pak Hasan di PT Era Jaya Swasembada Pak ya. Ya, Jaya Swasembada. Nah, untuk lebih jauhnya nanti kita bincang-bincang. Pak Hasan yang akan menjelaskan semuanya. Apa itu Era Jaya Group, apa saja bidang yang dijalanin, sektor-sektor apa yang saat ini memang berkembang pesat. Saya tidak mendahuluin, mungkin Pak Hasan saja yang nanti menceritakan. Pak Hasan ini yang kita kenal Pak, seorang profesional Pak. Mungkin Pak Hasan bisa sedikit menceritakan kenapa Pak Hasan terjun ke dunia profesional di bidang retail gitu Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Ya, terima kasih Pak Tutum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ya. di mana saya terus terang sangat senang dikasih kesempatan ya Pak Tutum. Jadi secara pribadi memang saya asalnya kan dari memang sekolah di IPB. Oh, IPB Pak Hasan ya? Ya, saya lulus tahun 1988 waktu itu. Oke. Jadi kemudian saya masuk, kebetulan jurusan saya adalah di food technology. Food technology. Ya, itu salah satu jurusan yang cukup memang favorit di IPB. Ya. Kemudian habis lulus saya karena jurusan food saya masuk dulu di pabrik. Karena kesempatan masuk pabrik. saat lulus bekerja secara Yes. profesional di bidangnya dulu Pak Hasan ya? Betul, di bidangnya. Oke. Jadi saya masuk waktu itu adalah di Festival Susu Bendera. Oh. Nah, di sana Ya, saya kebetulan disuruh mimpin langsung di produksi. Jadi bagian susu amil powder. Oke. Jadi waktu itu adalah saya mimpin mie powder selama beberapa tahun. Dan saya belajar banyak di situ bagaimana proses produksi, dan waktu itu adalah pertama kali bekerja setelah dari IPB kan. Oke. Kemudian ya saya sangat senang sekali karena bisa masuk ke perusahaan termasuk PMA dan Perusahaan asing itu Pak ya? asing, dan memang dia ada kerjasama dengan salah satu grup di Indonesia namanya Mentras Group. Oh. Nah, tapi kemudian karena manajemennya juga dari Belanda segala macam, ya kita belajar banyak lah. Ya. Selama saya di sana 2 tahun, kemudian saya habis itu putusin untuk mau belajar lebih banyak lagi di bidang selain produksi. Jadi kemudian saya sekolah ambil MBA lagi. Oh. S2. Jadi ambil S2 di kebetulan sekolah di IPMI. IPMI. Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, itu salah satu dulu sekolah MBA yang pertama ya. Ya. Yang boleh dikatakan zaman itu kan MBA termasuk sekolah yang baru dan orang juga pingin Klub dapat elitis S2 lah saat itu Pak ya? Ya, termasuk sekolah yang orang pingin masuk juga lah. Iya. Jadi saya Iya. ambil sekolah khusus MBA. Nah, setelah ambil MBA itu pengalamannya banyak sekali, karena MBA itu kan bukan hanya sekolah akademik. Ya. Tapi di dalam kelas itu banyak juga Praktek-praktek. ya banyak sekali Studi kasus tentang ya, perusahaan-perusahaan Pak Hasan ya? profesional. Jadi di Ya. IPMI itu saya kebetulan sekolahnya itu waktu itu di backup oleh Bank Duta, dan kemudian case Oh, study zaman itu saat itu Bank Duta masih ada Pak ya? ada, Iya, dan iya. case study-nya itu kerjasama banyak dengan Unitop di Amerika, termasuk Harvard Business School. Oke. Kemudian belajar banyak di MBA adalah kita hanya belajar produksi, jadi belajar manajemen, belajar marketing, belajar Iya, sales. iya. Kemudian dari IPMI, kemudian setelah lulus saya baru berkarya mulai di marketing, sales department. Nah, jadi dari sana kemudian ya, saya banyak masuk ke sales and marketing. Saya pernah di perusahaan bisnis minuman, AW dan Pepsi Cola. Jadi pernah sebagai salah satu marketing manager di sana. Ya. Saya lulus berapa tahun. Kemudian habis itu saya pernah di Kodak Indonesia sebagai the head of consumer good di Indonesia, di Kodak Indonesia. Baru setelah itu saya masuk ke Nokia Indonesia.
Nah, Nokia Indonesia itu tentunya Nah ini Nokia Pak Hasan ya. Nokia. Mulai masuk era zaman handphone mulai teknologi. Pak Hasan masuk. Yes. Ya. Itu zamannya mulainya industri telco itu saya udah tertarik masuk ke situ. Nah mulai masuk di Nokia Indonesia itu memang termasuk salah satu industri yang sedang berkembang. Ya. Dan kita tahu bahwa sekarang handphone merupakan salah satu teknologi yang sangat dibutuhkan oleh semua orang ya. Ya. Jadi dari Nokia itu saya terus terang banyak belajar sekali karena di Nokia itu boleh dikatakan pengembangan teknologi Nokianya telco. langsung Nokia Indonesia maksudnya Nokia Pak? Indonesia. Oke. Ya. Jadi di Nokia itu saya berkarya hampir 12 tahun. Jadi mimpin Nokia Indonesia selama 12 tahun. Sampai sebelumnya saya akhirnya gabung ke Era Jaya di tahun 2010. Setelah pengalaman dari Nokia memegang brand Nokia, akhirnya Pak Hasan berlabuh di Era Jaya Group. Era Jaya Group. Sampai saat ini Pak. Sampai saat ini. Oke. Nah, Era Jaya Group mungkin Pak Hasan bisa perkenalkan dulu nih Pak. Karena kita udah mulai masuk bicara soal Era Jaya Pak. Yang perkembangan sampai per hari ini saya lihat begitu pesat Pak Hasan. Mungkin Pak Hasan bisa ceritakan dari awal sedikit tentang Era Jaya Pak Hasan. Era Jaya Group jadi Era Jaya Group kita boleh dikatakan asal usulnya kita memang dari telco ya, bermain di handphone, kemudian kita menjadi distributor, akhirnya kita menjadi retailer. Zaman itu memang distributor adalah salah satu market ya, karena kita kan waktu itu retail masih belum mapan. Nah, kemudian setelah Era Jaya IPO, kita mulai kembangin era Sorry, phone. IPO tahun berapa Pak Hasan? 2011. 2011. Ya, jadi kemudian kita banyak mengembangkan retail. Karena kita menganggap retail adalah merupakan salah satu toko yang bisa engage langsung dengan consumer. Karena kalau distribusi kita harus berhubungan dengan dealer, tentunya distribusi nggak akan hilang dari Indonesia karena pemainnya banyak dan terus market universe tokonya juga banyak banget. Tapi kemudian kita melihat bahwa untuk bisa memberikan value added lebih besar, kita membuka retail. Jadi kita punya Erafone, kemudian kita juga kerjasama dengan banyak brand principal, membuka misalnya contohnya iBox itu salah satu adalah namanya APR ya, Apple Premium Reseller. Jadi kemudian kita juga iBox itu yang menjual produk-produk Apple Pak ya? Nah, semua produk Apple. Kemudian kita kerjasama juga Samsung, membuka Samsung Experience Store, yang sekarang sudah ada di hampir di mana-mana juga. Kemudian kita juga kerjasama dengan Xiaomi, buka Mi Store di Indonesia juga, Era Jaya. Nah, kalau bicara Era Jaya, memang Era Jaya memang awalnya kan fokusnya di telco, di industri telco, di mana kita mengembangkan toko retail, distribusi di mana-mana di seluruh Indonesia. Dan kita melihat bahwa industri telco ini nggak akan hilang karena ini adalah merupakan market yang sangat berkembang dan dengan teknologi orang akan upgrade terus. Teknologi yang diperlukan sampai ke masa depan lah Pak ya. Dengan dulu misalnya 2G, 3G, 4G, sekarang 5G. Kemudian dengan produk yang tadi asalnya biasa sekarang bisa juga IoT. Misalnya IoT itu adalah Internet of Things, sesuatu yang bisa connected devices. Nah, segala sesuatu bisa dilakukan dengan IoT. Contohnya misalnya kalau di rumah kita punya horden, kita punya pintu, kita punya air purifier, segala macam bisa dikontrol dari aplikasi. Itu adalah pengembangan teknologi berikutnya, IoT. Saya lihat kalau di Amerika sudah banyak rumah-rumah tangga udah mulai memakai teknologi begituan Pak. Luar biasa. Jadi memang IoT ini adalah salah satu teknologi yang akan terus-menerus berkembang dan Era Jaya melihat bahwa tanpa mengembangkan retail kita nggak akan bisa mengconvey message to consumer. Kenapa retail? Karena retail itu bisa pertama memberikan user experience. Karena consumer bisa datang ke toko dan dia tidak hanya membeli produk, tapi dia juga bisa melihat dan mencoba produk. Dengan teknologi dan experience yang ada di dalam produk, nggak bisa hanya kita jelasin hanya pakai video atau suara, tapi mereka sudah datang menyaksikan sendiri. Nah, itulah yang merupakan salah satu alasan kenapa retail. Kenapa retail kita waktu dibuka itu selalu dengan live demo, dengan product demonstration. Kemudian kita juga equip dengan banyak sekali aplikasi-aplikasi, misalnya kerjasama dengan HCI, Home Credit, mereka bisa melakukan cicilan. Kemudian dengan Bowtech, itu salah satu device protection. Consumer bisa merasa kalau dia beli produk supaya aman, kalau dia rusak dia bisa diprotek. Jadi kita juga kerjasama dengan Bowtech.
Jadi banyak sekali hal yang kita lakukan dalam rangka untuk memberikan value added kepada consumer kita. Oke, fokusnya memang asal muasal dari telekomunikasi Pak ya, Yes. handphone segala ini itu sekarang udah masuk ke berbagai bidang kalau saya lihat Pak, Era Jaya Group Ya. Pak. Jadi kalau bicara transformasi, Ya. jadi kemudian tahun 2 tahun lalu Era Jaya melihat bahwa kita memang di telco, kita boleh dikatakan di telco kita sudah menguasai cukup besar. Leadingnya lah, Pak. Leading, ya. Iya. Kita punya toko udah 1000. Berapa outlet Pak Hasan? 1000, sekarang udah 1300 toko. 1.300 keseluruhan grup Pak ya. Grup. Oke, 1.300 itu grup. tidak dikit loh. Ya. Ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa kita tidak hanya kalau kita hanya di telco, kita nggak bisa engage consumer lebih luas lagi. Ya. Sehingga kita decided bahwa strategi grup adalah kita akan masuk ke salah satu pemain lifestyle, gadget lifestyle di Indonesia kalau bisa. Jadi kita menjadi salah satu pemain lifestyle juga, di mana kita masuk ke fashion, gadget fashion, yang which is kita kerjasama dengan banyak brand kayak Garmin dan DJI, ya kan. Garmin, DJI. Ya. Kemudian kita juga mengembangkan brand sendiri namanya IT. Brand kita itu adalah on house brand kita yang menjual produk-produk IoT juga, yang punya smart home, segala sesuatu yang ada hubungan dengan connected device yang kita punya. Ya Pak Hasan, kita perlu tahu atau Pak Hasan bisa menjelaskan kepada kita tentang outlook tentang teknologi nih, IT Pak Hasan. IoT Pak Hasan. Oke, jadi IoT memang salah satu teknologi udah beberapa tahun terakhir ini sudah berkembang ya. Tapi saya lihat setelah 1 tahun terakhir ini pengembangan sangat pesat. Kenapa? Dengan IoT ini consumer bisa mendapatkan banyak sekali benefit. IoT itu kan semua produk yang ada connected ke device kan, bisa dikontrol pakai device. Contohnya kalau orang udah tinggal di rumah atau dia kerja di kantor, dia nggak bisa, kalau dia misalnya nggak ada pembantu, dia bisa mengatur dari mana aja. Sampai ke rumah dia sudah AC nyala, air purifier nyala, dia bisa tutup horden, bisa diatur timernya, segala sesuatu bisa dilakukan dengan IoT. Jadi IoT adalah next phase. Bahkan menyalakan mobil Pak Hasan ya? Nyalain mobil bisa. Ya. Jadi kenapa IoT? Karena kita bantu kita lebih efisien. Kita nggak usah harus repot-repot ke rumah, misalnya baru masak nasi terus kita makan. Kita sudah bisa lakukan itu dengan IoT. Nah, Era Jaya sendiri sangat fokus di sana, dan kita semua toko kita di Erafone, UR ya, Urban Republic kita sudah dilengkapi dengan IoT tersebut. Nah, itulah salah satu kita melihat future-nya itu. Apalagi dengan teknologi 5G. 5G itu memberikan speed data yang besar. Dengan 5G ini harapannya bahwa IoT makin bagus lagi. Dan itu termasuk nanti industri-industri ke depan kayak industri kesehatan juga termasuk. Jadi kan nanti orang melakukan operasi, melakukan analisa udah harus dengan pakai IoT. Jadi itu adalah salah satu teknologi yang sedang teknologi masa depan lah Pak Hasan. Yang ya. akan membantu kehidupan kita sehari-hari Pak Hasan. Betul. Dan itu akan sangat diperlukan oleh setiap orang nanti. Sorry Pak Hasan. Ya. Sebelum saya lupa nih. 5G sendiri di Indonesia coverage-nya udah berapa persen Pak Hasan? Sementara mereka masih based on trial. Saya dengar operator masih based on lokasi-lokasi tertentu aja. Belum masih prime area lah mungkin. Betul. Jadi memang itu butuh investment besar. Jadi operator juga pelan-pelan melakukan rollout 5G itu sendiri. Ya. Jadi ke depan nanti akan lebih banyak lagi yang kita bisa merasakan 5G lah ke depan. Dengan speed data yang cepat. Dan itu akan kita akan mendapatkan benefit dari sana. Nah, itu tentang IoT Pak Hasan ya. Pak Hasan udah jelaskan manfaat, dan kedepannya pasti Era Jaya akan fokus ke sana juga. Betul. Karena ini bisnis masa depan dan sangat membantu gitu Pak Hasan. Betul. Soal satu hal Pak Hasan, IMEI control Pak Hasan. Ya, jadi memang kebetulan saya sebagai ketua asosiasi handphone di Indonesia, kita melihat bahwa pemerintah sudah benar bahwa memperlakukan IMEI control ini. Karena sebelum IMEI control ada, itu banyak sekali produk-produk handphone terutama yang masuk secara black market biasanya disebut, atau ilegal ya, yang tidak ada bayar pajak, tidak melalui sertifikasi. Jadi itu juga bisa merugikan consumer kan. Kalau produk tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang di produk sendiri kan consumer rugi juga. Kemudian kalau produk tersebut masuk dengan tidak bayar pajak, yang rugi adalah pemerintah juga. Dan juga itu tidak bagus karena mengganggu
ekosistem industri kan. Karena kalau produk masuk dengan barang ilegal tersebut kan otomatis dari segi harga maupun dari segi Pajak pun nggak dapat loh pemerintah. nggak dapat macam-macam. Jadi sejak IMEI control diberlakukan, tentunya akan memberikan kepastian lah dari segi industri. Karena industri handphone kita sudah TKDN. Oh, Sudah TKDN artinya sudah lakukan investasi secara lokal dan investment kan. Nah kalau nggak dilindungi dengan IMEI control, barang yang dimasuk banyak barang-barang black market, akhirnya industri juga nggak bisa berkembang. pengusahanya rugi, Ya. pemerintahnya juga rugi. Rugi, Ya. betul. Jadi makanya IMEI Konsumen control pun sangat bisa penting. rugi loh Pak Hasan. Bisa rugi kalau barang tersebut ternyata diklaim nggak sesuai dengan apa yang ada di produk tersebut. Karena kalau Betul. barang-barang masuk dengan tidak resmi kan tentunya tidak melewati tes macam-macam. kan. Proses yang benar. Betul. Ya. Jadi itu kan semua produk yang masuk harus melalui tes postel di segala macam. Jadi itulah yang IMEI Saya control melihat berlaku. ada satu teman beli handphone yang kayaknya black market melalui online Pak Hasan. Ya. Tahu-tahu berapa bulan mati katanya Pak Ya, Hasan. sekarang apalagi kan mungkin banyak yang bisa aktivasi dengan nggak jelas gitu, 3 bulan mati kan sayang kan. Ya. Jadi kalau saran saya adalah beli handphone beli di Indonesia aja. Nah, Anyway, jadi ini penting untuk para penonton nih Pak Hasan. Anyway kan sudah dilindungi oleh peraturan dan juga IMEI control sudah bagus. Jadi belilah di Indonesia gitu. Belilah di toko-toko resmi yang tersedia. Betul, Kita juga membantu pendapatan negara. betul. Dan produk Anda pasti terjamin. Terjamin. Betul. Makanya Raja melakukan transformasi masuk ke banyak vertikal. Salah satu adalah yang tadi saya bilang itu di fashion dan lifestyle. Which is Ya. kita punya tadi yang saya cerita ya IoT. Kemudian kita juga melihat bahwa karena kita sudah menjual produk Garmin itu banyak kegiatan sport. Ya. Kita kemudian Saya pakai Pak Hasan itu Pak. ya Untuk Garmin golf ya. Pak. Golf ya. Ya. Nah kita kerjasama juga kebetulan joint venture dengan salah satu brand UK namanya GT Sport. GD Sport. GT Sport itu salah Nah, satu. ini harus ingat ya. Ya. Teman-teman, ini GD Sport under Era Jaya Group. Itu salah satu produk yang menjual produk sepatu dan apparel. Ya. Which is sekarang kita sudah ada di Indonesia. Ya. Sudah buka ada di banyak tempat di Indonesia. Ya. Kemudian kita juga ada satu vertical lain lagi namanya Eraja Food and Nourishment. Food and Nourishment kenapa? Kita tidak hanya main di food tapi kita juga main di groceries. Jadi salah satu adalah kita membuka bakery cafe namanya Paris Baguette. Iya. Kerjasama dengan Paris Baguette Pak ya. dari Korea. Ya. Nah kita juga udah buka sejak akhir tahun lalu sampai sekarang. Kemudian kita juga joint venture dengan Green Lucky itu membuka Grand Lucky itu Supermarket. supermarket Pak Hasan ya. joint venture untuk toko-toko baru. Kita sudah kerjasama dengan Green Lucky, jadi untuk pembukaan toko-toko baru kita dengan Green Lucky partner. di Grand Lucky Indonesia. sekarang saya lihat sudah buka di Bali Pak Hasan ya. Di Bali. Jadi outlet di Kemarin Bali. saya mampir ke Nah, Bali, saya masuk ke yes. Grand Lucky Pak Hasan. Ya, terima Sangat kasih. ramai Pak Hasan. Itu di Sanur. Ya. Jadi itu adalah partnership kita dengan Green Lucky yang pertama. Oke. Toko kedua adalah di Moi, di Mall Oke. Indonesia di Kelapa Gading Jakarta. Iya. Nah, itu adalah di food and nourishment. Kemudian kita juga punya satu vertikal lagi namanya vertikal Era Jaya Beauty and Wellness, which is tahun 2020 kemarin sebenarnya kita take over brand kosmetik face shop. Oh iya. Face shop kita mulai operate tahun 2020. Nah, kemudian itu retail juga semuanya, retail dan kemudian Yang bergerak di bidang kosmetik Pak Hasan ya. kosmetik, ya. Kemudian terakhir itu kita di sekitar 3 bulan lalu kita membuka toko apotek Welling namanya. Wellings. Welling kita juga joint venture dengan Welling dari Welling itu Malaysia. apotek di Malaysia yang sangat terkenal setahu saya Pak Hasan. Ya, kita itu adalah Masuk ke Indonesia, GV dengan JV dengan Era Jaya. Era Jaya. Ya. Oke. Wah. Jadi itu salah satu dari vertikal yang kita punya. Jadi kita ada 4 vertikal tetap yang merupakan core kita tetap di industri telco ya. Which is Ya. kita ada di handphone. Kemudian under telco itu kita namanya Era Jaya Digital. Ya. Which is kita punya produk yang sekarang handphone. Kemudian kita juga joint venture dengan salah satu pemain Vietnam namanya Mobile World. Mobile World. Kita membuka kita berikan toko consumer elektronik itu namanya Era Blue. Itu di Vietnam bukanya atau di di Indonesia? Indonesia. Di Indonesia. Ya, Nama kita- tokonya? Era Blue.
Era Blue. Era Blue. Era Blue adalah salah satu toko retail yang kita buka bersama dengan partner kita di Vietnam. Karena di Vietnam Mobile World adalah satu pemain terbesar dan dia juga menguasai industri telco dan juga industri consumer elektronik. Jadi karena kita udah kenal dengan mereka, udah kenal juga owner juga, kemudian kita jaga sama membuka di Indonesia. Oh. Dan kita akan buka toko di Indonesia dan sekarang lagi persiapan. Semoga bulan depan bisa buka. Oh. Ya. Sebaliknya kalau Era Jaya Group join dengan Vietnam ini ada buka di Vietnam nggak Pak? Di Vietnam tidak ada. Tidak ada join, Tidak ada. hanya di Indonesia joinannya Indonesia, Pak. ya. Nah, setahu saya Era Jaya Group ada buka di Malaysia juga Pak. Oke, jadi kalau cerita di luar negeri, memang kita sudah ada di dua negara, satu di Malaysia dan satu Singapura. Ya. Di Malaysia kita pandaran dengan orang lokal di sana dan kita waktu itu juga ikut dalam salah satu brand yang dia punya namanya Switch Computer. Switch Computer. Switch, brandnya Switch tapi itu yang dipunya oleh orang Malaysia. Kemudian kita ikut join saham di sana. Ya. Dan Sudah berapa outlet Pak Hasan? Oke, ini juga menarik ya. Jadi kita mayoritas juga secara saham Ya. dan ternyata pertumbuhannya luar biasa. Dan kebetulan Switch itu adalah basisnya adalah dari Apple. Jadi mereka juga salah satu APR ya, Apple Premier Reseller di Malaysia. Seperti iBox di sini maksudnya Pak Hasan? Seperti Apple di sini. Awalnya mereka punya toko mungkin sekitar 20-an. Ya. Sekitar berapa tahun lalu waktu kita masuk. Dan kemudian sekarang ini sampai bulan Oktober kemarin mereka sudah punya toko 170. 170 sudah Pak Hasan? Itu gabungan dari Switch which is yang APR, Ya. toko Apple, plus mereka punya brand multi brand namanya UR, Urban Republic. Urban Republic juga ada di Indonesia. Ya, Kita buka saya di lihat Indonesia brand juga. Urban Republic Pak. Ya, itu gadget lifestyle store. Jadi, Lifestyle untuk gadget-gadget Pak Hasan. gadget, ya. Ya. Nah, kebetulan Switch di Malaysia itu UR-nya itu juga gadget, tapi UR yang terakhir dibuka itu adalah juga Apa Pak Hasan? UR? UR itu adalah singkatan Urban Republic. Oh ya, UR. Oke. UR. Nah itu di Malaysia juga banyak kerjasama dengan Apple juga. Jadi bisnisnya luar biasa di sana. Nah kemudian di Malaysia kita juga punya distribusi Ya. kerjasama dengan Xiaomi dan juga ada brand-brand lain. Nah, Sama sementara mungkin Xiaomi seperti di Indonesia yang tadi Pak Hasan Indonesia, cerita ya. Ya, cuma nggak sebesar di Indonesia lah. Ya. Nah kita udah punya di Malaysia itu namanya Air Jaya Malaysia yang melakukan distribusi handphone Xiaomi dan jual aksesoris di Malaysia. Kemudian di Singapura kita ada dua bisnis model. Satu adalah kerjasama dengan Singtel. Kita merupakan partner Singtel untuk membuka toko. Ini yang cerita di Singapura Pak Hasan? Singapura, ya. Oke. Singapura kita ada kerjasama dengan Singtel membuka toko retail di Singapura. Namanya? Singtel. Singtel. Oh, Singtel Singtel itu Retail. brandnya, nama tokonya Singtel, tetapi operate-nya by Era Jaya. By dealer ya. Di Oh, sana oke. dia ada beberapa partner sih, bukan kita aja. Iya, iya, iya. Jadi salah satu adalah kita. Kita membuka toko retail operator namanya Singtel, tapi dioperate oleh kita. Kemudian kita juga punya toko Xiaomi di Singapura, namanya Mi Store di Singapura. Jadi kebetulan Mi Store di Singapura kita sekarang boleh dikatakan eksklusif ya, kita udah operate di Singapura. Nah, total di Singapura under Era Jaya berapa toko, Pak? Total Singtel sama Xiaomi kira-kira mungkin sekitar 18 toko. Wah, lumayan Pak ya, Ya, negara lumayan. dengan kepulauan begitu Ya. sudah bisa 18 toko. Ya. Nah, saya kira ini penonton harus tahu nih asal muasalnya dari handphone, gadget Pak ya. Sekarang udah melebar kemana-mana Pak. Ya. Ada food, F&B juga ada Pak, saya rasa. Pak. F&B yang tadi, yang saya food and nourishment tadi, Iya, yang Paris Baguette, sama terus kita ada apa namanya yang tadi saya bilang Green Lucky di Iya. Euro Series, sama kita juga punya apa invest di Susite. oh, oke. Nah, itu. Tapi Susite investnya invest pasif lah kita sebagai Iya, iya. pasif. Jadi tidak langsung operate under Era Jaya Pak ya. Ya. Itu tetap diserahkan kepada profesional yang Betul. sudah ada. Pak Hasan Ya. dari grup Era Jaya hanya Betul, ikut invest. invest, ya. Oke. Jadi dari F&B ada, food yang supermarket ada, health juga ada, Ya. lifestyle juga ada. Ada. Wah, sekarang total outlet sudah 300. 1.300. Nah, kita masih bincang-bincang soal tentang pembukaan toko terus nih Pak Hasan nih. Kayaknya Era Jaya kan
ekspansi terus Agresif. kayaknya Pak Hasan. Agresif. Erafone saya lihat udah masuk kemana-mana Pak Hasan. Betul. Nah, Pak Hasan tolong cerita. Kan kalau biasa kalau kita lihat minimarket di franchise-kan. Apakah sistemnya franchise atau apa Pak Hasan? Oke. Coba bisa ceritakan Pak Hasan. Karena mana tahu penonton-penonton ini tuh berminat Pak. Betul. Cuman kurang ngerti. Harus, Oke. harus dikasih tahu Pak Hasan. Jadi sejak awal tahun ini Ya. kita meluncurkan konsep sebenarnya bukan franchise tapi kerjasama ya. Nah, ini penting. Kerjasama, Apa jadi- bentuk kerjasamanya Pak Hasan? Jadi kita melihat gini bahwa ke depan kalau kita buka sendiri, tentunya dari speed dan juga dari investment kita kan nggak secepat kalau kita ada kerjasama. Ya. Jadi kita membuka peluang kalau ada misalnya dealer atau ada siapapun yang merasa ingin invest, Ya. mereka punya tempat ya. Nah, Erafone bersedia untuk kerjasama. Jadi kerjasama yang misalnya nanti dengan tempat yang sudah ada, kita survei cocok dan kita bisa tawarin kerjasama. Jadi kerjasama nanti tentunya pembagian keuntungan lah. Ya, ya, ya. Jadi tentunya ada modal yang mesti keluarin tapi nggak besar. Ya. Tapi yang penting tempat mesti Ya. yang benar. Karena kalau ada tempat bagus, kalau nggak dioperate dengan benar juga nggak bisa kan. Betul, Kenapa betul. kerjasama? Pertama akan menguntungkan yang punya tempat juga. Karena gini, Era Jaya kita sudah mempunyai hubungan dengan semua merek. Kita sudah supply chain dengan semua merek. Kita sudah kerjasama dengan perbankan, dengan cicilan bank, cicilan non bank kayak HCI dan Kredivo yang Iya. sudah masif kan. Kita punya produk value services kayak protection yang bisa kita provide. Jadi semua apa yang ada di kita bisa kita provide ke semua ke brand yang kita ke toko yang kita franchise. Dengan toko yang kita franchise kan tentunya mereka sudah nggak pusing. Dengan brand tetap sama Erafone, dengan service yang sama apa yang kita sudah lakukan di toko sendiri, kita akan berikan semua ke toko franchise. Jadi Erafone itu menjual segala brand handphone Pak ya? Semua brand handphone. Semua brand. Ya, Yang tentunya brand yang kita anggap punya market di Indonesia lah. Iya, iya. Tentunya, Maksudnya ya. bukan Hampir hanya semua satu brand lah. Oh ya. Beberapa brand yang kerjasama Multi-brand. dengan Era Jaya Group. Betul. Bukan hanya handphone, tapi kita juga kerjasama dengan semua operator di Oh, Indonesia. oke. Kita memprovide dengan tarif consumer bisa punya langganan produk, data. Ya, dan dibundling segala lah macam. istilahnya, Pak, ya. Yes, mereka bisa bundling, bisa jual, bisa beli putus. Ya. Kita juga provide dengan semua aksesoris IoT Oh. ada di dalam Erafone. Jadi Ya, consumer tinggal datang tinggal milih aja. Jadi Ya. kalau yang punya tempat silakan karena akan lebih menguntungkan kan. Kalau Iya, buka toko baru kan harus hubungan ke bank, harus hubungan prinsipal, hubungan distributor akan lebih repot. Betul. Nah, inilah yang untuk para penonton mendengar Pak penjelasan ini Pak. Karena pemerintah juga kan selalu mendorong untuk semangat berbagi nih Pak Hasan. Ya, Ini di luar produk supermarket atau minimarket pun toko handphone pun bisa berbagi Pak Hasan betul. dengan melaksanakan Kerjasama. kerjasama Erafone ini Pak Hasan Betul, ya. betul. Jadi kata-katanya mungkin bukan franchise, Bukan. tetapi lebih kepada semangat berbagi di dalam kombinasi satu bisnis Pak Hasan. Betul. Ya, saling menguntungkan lah. Saling kerjasama. menguntungkan kuncinya di Misalnya situ. kalau lokasi bagus ya kita tinggal operate dengan sistem kita, dengan kita punya supply chain kan jadi saling menguntungkan. Ya. Ya. Disinilah kekuatan bisnis masa depan sebetulnya Pak Hasan. Betul, betul. Jadi pemerintah mengeluarkan satu aturan, pemerintah pun harus memahamin bisnis itu sendiri gitu. Betul. Karena ada ahli-ahlinya sendiri gitu Pak Hasan. Betul. Tidak bisa hanya sekedar maunya harus di-franchise-kan. Produk apa yang bisa di-franchise-kan, produk apa yang bisa dikerjasamakan. Itu kuncinya di situ Pak Hasan. Ya, apalagi kalau dibilang teknologi itu bukan hanya masalah produk, training juga kan. Betul, Dia betul. menjual produk kalau nggak bisa jelasin ke consumer, nggak bisa demonstrasi ke consumer juga, consumer akan tidak mengerti value produk tersebut. Karena jaringan distribusinya kepada Betul. si vendor-vendornya pun sangat penting, prinsipal itu Pak Hasan. supply chain-nya. Supply chain. Nah, kita juga mempunyai training yang masif ke mereka. Ya. Sebelum mereka terjun ke toko, mereka di training dulu mengenai produk, soft skill maupun hard skill kan. Oh. Kalau soft skill kan cara menjual, greeting dan segala macam. Kalau hard skill itu ya produk itu sendiri. Bagaimana kalau produk itu berkembang terus kan. Iya. Apalagi kalau produk IoT, training nggak gampang. Misalnya bagaimana cara menggunakan Garmin, cara menggunakan DJI, itu semua juga ada trainingnya. Jadi itulah kita lakukan dan kita juga selalu digitalize. Salah satu digitalize adalah kita mempunyai aplikasi namanya Clip dari internal kita. Itu aplikasi yang bisa dibuka oleh semua orang termasuk
toko juga yang punya frontliner toko, mereka bisa belajar di situ. Ya, ya. Karena kita melihat bahwa kalau karyawan kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, nggak mungkin mereka bisa di training dengan gampang kan. Jadi tentunya kita bikin juga satu modul tools yang dimana bisa dimanfaatin oleh mereka yang ada di tempat-tempat jauh juga. Nah dengan klip ini kita bisa sharing informasi banyak ke mereka. Ya, ya, ya. Jadi kalau Erafone itu bentuknya kerjasama Pak ya. Ya. Orang punya tempat, dia harus selain memang semua dikerjakan oleh Era Jaya Group, tetapi dia harus keluarkan modal juga kan Pak ya? Ada modal yang mesti siapin lah. Iya, disiapkan lah Ya. untuk running bisnis tersebut Pak Hasan. Betul. Nah Pak Hasan, kalau dilihat kira-kira gambaran aja Pak Hasan, mungkin untuk satu gambaran untuk wilayah-wilayah saat ini pembukaan Erafone ini bisa dimanapun Pak Hasan ya. Di Oke. pinggiran juga sudah bisa Pak Hasan. Oke, jadi kita tentunya mempunyai tim yang survei tentunya Iya. ya. Nah sekarang ini kan kita lihat bahwa ekspansi retail kita nggak hanya di kota-kota aja, kota Iya. first tier kan. Kita sudah masuk ke second tier juga. Iya. Yang kita anggap di mana punya komersial area dan mempunyai tempat yang memang consumer layak untuk belanja gitu kan ya. Iya. Jadi kita punya tim yang tentunya udah punya mapping wilayah, misalnya kita lihat kalau kita bicara Jabotabek misalnya tidak hanya di kota besar-besar kayak Bogor, tapi udah mungkin masuk ke second tier. Karena handphone kabupatennya. sudah menjadi kebutuhan pokok sekarang Pak Hasan. Betul. Selain beras ya pastinya. Betul. Iya. Ya, kita tentunya harus tentunya melihat di daerah tersebut punya kemampuan komersial atau enggak. Ya. Ya, kita harus survei. Jadi biar dibuka toko juga nggak sampai rugi kan. Nah kemudian saya mau cerita juga mengenai transformasi Era Jaya. Iya. Memang sejak sebelum pandemi kita kan sudah punya strategi mengenai O2O. O2O, apa tuh Pak Hasan? Mungkin Online, Pak penonton harus online to jelas. offline dan offline to online. Oke. Nah, kenapa itu penting? Kalau kita lihat sejak pandemi pun, pandemi O2O itu sangat Membantu. Iya. Pada saat pandemi, toko kita kan hampir tutup. Iya, iya, iya. Tapi kita tetap bisa jualan ke consumer. Cara Iya, gimana? Ya, Saya kita- sendiri dibombardir oleh Weh, email dan WA terus Pak Hasan. WA. Jadi kita Karena kita punya data sebelumnya Betul. beli handphone Pak Hasan. Jadi kita melihat bahwa bagaimana selalu bisa ketemu dengan consumer kita dengan cara kita komunikasi lewat WA, ya, email. Nah, salah satu tools kita adalah kemarin waktu kita buka toko, tutup toko itu di sekeliling toko kita itu mereka udah punya customer base kan. Jadi mereka dari toko tersebut bisa kirim WA ke consumer yang ada di sekeliling toko itu, saya kira 5-10 kilo. Nah itulah merupakan bagaimana kita selalu dekat dengan consumer kita. Jadi lewat namanya O2O strategi, nah kita akhirnya bikin lebih ke depan lebih bagus lagi supaya consumer bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Jadi kita juga punya WA center, kita punya call center yang kita bikin. Nah kemudian waktu Namanya Era Club Pak ya kalau nggak salah Pak ya. Era Club kita punya CRM-nya. Oh CRM. Era Club itu adalah membership dari Kalau kita sudah consumer. pernah berhubungan dengan toko Erafone, Ya, di jadi- situ ada. Jadi setiap kali orang belanja, kalau mereka sign in jadi member Era Jaya Group, Ya. itu nanti akan masuk sebagai Era Club member. Hmm. Nah, Era Club member kita sekarang sudah hampir 6 juta membernya. Nah, which is sangat luar biasa karena kita aktif mengkomunikasikan ke mereka mengenai produk baru, pengembangan teknologi baru, promosi apa saja yang kita ada di grup Era Jaya. Jadi mereka bisa datang. Itu konsumen potensialnya Era Club Pak ya. Ya. Kemudian di O2O strategi selain itu adalah kita punya fitur namanya click and pick up. Click and pick up. Jadi contohnya nih waktu kemarin orang bisa misalnya nih mau beli barang tersebut dia takut habis. Dia order dulu, nanti dia bisa pick up ke toko mana dia datang. Dia mau dekat rumahnya. Jadi itu juga bisa lihat semua di online. ada online. Nanti pick up-nya di toko terdekat. Betul, yang toko yang dia mau. Misalnya toko saya dekat kantor saya, Iya. saya tinggal pick up situ. misal. Oke. Jadi kita udah punya fitur itu udah jalan udah hampir 2 tahun lah jalan clean pick up. Nah itu cukup Efektif Pak Hasan. efektif. Sampai hari ini orang masih banyak pakai itu. Nah kemudian kita juga punya delivery namanya Era Express. Era Express adalah kalau kita bisa delivery ke consumer dalam waktu 3 jam. Dalam 3 jam, 3 jam. kita order sudah sampai ke tangan konsumen. Betul, itu kita lakukan. Untuk kebutuhan kerja, Iya, kebutuhan iya. sekolah,
Jadi era Express juga salah satu fitur yang cukup diminati oleh consumer. Jadi di dalam dari semua produk yang kita bilang tadi O2O, tujuannya adalah bagaimana orang bisa mendapatkan experience tidak hanya belanja ke toko, mereka juga mendapatkan experience secara online kan, experience secara sesuai dengan apa yang mereka mau. Jadi itu kita kembangkan terus menerus yang sekarang ini, which is kita punya tim e-commerce yang sekarang mengembangkan ini cukup baik, dan kita juga tambah terus resources kita, dan dengan begitu ke depan kita harapin kita bisa memberikan service level yang lebih tinggi lagi ke consumer kita. Jadi pokoknya memang menjual teknologi dan memanfaatkan teknologi Pak Hasan ya. Betul. Untuk meng-create semaksimal mungkin. Betul. Bagi perusahaan. Ya. Pastinya itu. Karena gini, kalau kita udah punya retail offline, otomatis kita juga harus memberikan kesempatan consumer untuk mendapatkan service yang lebih kan. Contohnya kalau kita punya toko ada di misalnya di Banyuwangi atau di mana. Nah kalau consumer Banyuwangi mau beli produk kita, kita harapnya bisa kirim dari toko kita ke sana. Kita nggak perlu kirim dari Jakarta kan. Nah kalau kita Jakarta kan terlalu jauh, sehingga juga secara waktu maupun secara cost delivery kan lebih mahal. Dengan yang kita udah ada di Banyuwangi, mereka bisa order, tinggal kirim dari bawahnya ke mereka. Atau kalau mereka mau ambil barang, misalnya saya mau kasih barang ke saudara saya ada di Surabaya, mereka juga bisa order dan ambil barang di Surabaya gitu. Jadi itu adalah fitur yang kita anggap ke depan itu sangat penting, karena tentunya menjadi borderless kan. Dengan orang makin mobile, makin digitalize, apalagi udah pakai handphone yang makin canggih, otomatis mereka harusnya makin mengharapkan service level kayak gitu. Jadi menjual teknologi dengan teknologi. Betul. Nah Pak Hasan, Era Jaya Group dengan sebaran 1.300-an sekian toko, itu sudah seluruh Indonesia Pak Hasan? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Ya, seluruh Indonesia. Kita hampir ada di semua kabupaten kota. Kabupaten ya. Iya. Nah, Pak Hasan, tadi saya belum Pak Hasan ini namanya lengkapnya Pak Hasan Aula. Mungkin Pak Hasan bisa perkenalkan sendiri Pak. Pak Hasan ini pada posisi di PT Era Jaya Swasembada sebagai apa Pak? Sekarang saya sebagai wakil dirut di PT Era Jaya Swasembada. Karyawan kita sekarang ada sampai hari ini mungkin sudah 12.000 sampai 13.000 orang. Dari head office sampai ke outlet Pak? Ya, sampai ke toko. 12.000? Ya. Jumlah yang tidak sedikit Pak Hasan ya? Nggak sedikit, ya betul. Ya. Nah Pak Hasan, ini kan Pak Hasan sudah menceritakan perjalanan Pak Hasan, terus Era Jaya sendiri, bisnisnya. Sekarang Era Jaya sendiri sudah go public Pak Hasan ya? Go public, betul. Ini kan akan pasti para penonton dan teman-teman harus tahu bahwa Era Jaya sendiri ini dengan saya lihat di hampir semua masuk semua mall, juga ada yang di luar mall Pak Hasan pastinya. Ada luar mall, yes. Pengembangan baru tentunya banyak di luar mall sih. Kalau dengan tokonya sudah segitu banyak, kita harus masuk ke banyak kota kan. Mall juga di luar kota juga nggak banyak kan. Nah Pak Hasan, ini kan kunci sukses dari satu bisnis itu bukan sekedar hanya apa yang dijual produk tersebut, tetapi konsumen itu bagaimana setia kepada si perusahaan. Betul. Toko tersebut. Nah bagaimana Pak Hasan menjaga itu Pak dari Era Jaya sendiri Pak? Tentunya salah satu adalah kita harus selalu dialog dengan consumer. Bagaimana kita selalu harus dekat dengan mereka. Jadi selalu menjaga hubungan itu tidak putus. Pelayanan di toko pun kayaknya sangat prima kalau saya lihat Pak. Betul. Dari Era Jaya Group Pak. Betul. Ya kita selalu kembangin hal-hal baru lah di toko. Misalnya dengan produk baru, display mengenai live demo bagaimana. Dan kita juga ngundang mereka ke toko contohnya nih. Pada saat misalnya mereka pingin, kita lihat bahwa memang tidak semua produk bisa dimanfaatin oleh semua orang. Banyak fitur di handphone tersebut tidak semua orang juga bisa kuasai. Jadi kita undang mereka contohnya ke iBox atau ke Erafone. Kita biasanya ada session tertentu, misalnya session mengenai contohnya mengenai bagaimana kita mengajar mereka memakai kamera misalnya. Terus kita juga bagaimana bikin demonstrasi
event, mereka bisa lomba segala macam. Jadi kita selalu menciptakan atau memberikan peluang kepada consumer kita untuk ikut serta pengembangan teknologi yang kita share kepada masyarakat ya. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kita berbagi ke mereka. Kalau kita berbagi, kita juga bisa memberikan ilmu yang which is mereka awalnya mungkin nggak tahu, tapi sekarang mereka bisa lebih tahu cara memakai produk lebih efisien. Yang saya sangat terkesan Pak Hasan, waktu saya beli di toko Eraphone, ini kan harus pemindahan dari handphone lama ke handphone baru Pak Hasan. Oh iya. Kan kita juga nggak bisa serta-merta saat itu karena Bisa. kita takut data hilang Pak Hasan. Ya. Effortnya begitu keras untuk membantu kita supaya data kita nggak hilang. Ya. Belum selesai pun di rumah kita tetap dipanduin gitu Pak Hasan. Oh. Begitu hebatnya pelayanan Ya, itu yang memang saya rasakan Pak sudah Hasan. kewajiban kita sih Pak Tutum. Oke. Dan salah satu yang saya mau cerita juga, Ya. even kita kan punya service center, yang service center buat produk-produk kayak iPhone, barang-barang kayak Garmin, DJI, itu service centernya ada di RJ juga. Jadi contohnya di service center iBox ya, kita juga memberikan consumer konsultasi gratis mengenai produk. Kalau ada consumer kesulitan, misalnya tidak ngerti mengenai produk, mereka bisa call kita punya service center. Kita juga memberikan mereka free consultation secara video call atau di setup, tentunya bikin appointment ya. Jadi itu salah satu value yang kita juga provide ke consumer. Jadi dia tidak membiarkan kita dengan hanya sekedar membeli. Betul. Tetapi kita harus bisa mencapai keinginan kita, yaitu data kita tidak hilang, cara pakainya pun harus tepat. Ya. Itu yang kalau ada saya masalah pun silakan kontak kita. Iya. Kita akan kasih tahu gimana cara handle-nya, atau kalau ada masalah bisa kirim ke kita. Nah, even di service center kita juga provide delivery dan pick up. Delivery dan pick up. Ya, jadi jika produk tersebut ada masalah gitu Pak Hasan. Jadi kalau ada masalah, orang karena nggak ada waktu saya ke service center, silakan kontak kita tinggal pick up dan kita perbaiki dan kita bisa balikin. Jadi Gitu ya? semua udah kita provide sebenarnya. Karena kita melihat sejak pandemi, kan orang keberatan ke toko kan. Iya. Jadi fitur itu kita sudah Pergerakan orang terbatas lah. Terbatas. Iya. Nah, nilai-nilai apa Pak Hasan selama Pak Hasan kan karir Pak Hasan ini dari awal ini profesional kalau saya lihat Pak Hasan. Ya. Dari awal sejak tamat kuliah sampai detik ini Pak Hasan. Ya. Nah, mungkin Pak Hasan bisa cerita nilai-nilai apa yang harus ditanamkan selama menjalankan sebagai seorang profesional Pak Hasan. Ya, kalau saya bilang sih pertama yang penting adalah integrity ya. Integrity Pak Hasan. Itu penting. Jadi kalau kita sebagai profesional, kita harus tunjukkan integrity kepada shareholder dan juga kepada manajemen. Ya. Dan juga kepada semua karyawan. Karena kalau kita bisa tunjukin, tentunya mereka juga bisa respect satu. Ya. Yang kedua adalah menurut saya value termasuk value di Era Jaya adalah salah satu adalah respect each other ya, itu penting. Jadi bagaimana kita juga respect walaupun kita berhubungan dengan bawahan atau dengan partner kita, atau dengan peer kita juga respect each other. Misalnya itu penting. Yang ketiga adalah teamwork yang penting juga. Kuncinya. Karena membangun suatu organisasi besar kayak Era Jaya itu nggak mungkin bisa satu orang. Jadi melibatkan banyak pihak. Karena masalah bukan hanya di satu hal aja kan. Iya. Berhubungan dengan urusan regulasi, urusan prinsipal, urusan market, itu tidak bisa diselesaikan hanya satu orang. Jadi teamwork sangat penting. Jadi itu adalah basis daripada bagaimana suatu grup bisa sukses, itu dari situ sebenarnya. Iya. Jadi menurut saya 3 hal utama itu, tentunya yang paling terakhir adalah kita jangan cepat puas, kita juga harus continuous improvement lah. Bagaimana kita selalu menjadi lebih baik. Karena kalau kita sudah puas dengan sekarang, selalu kita akan ketinggalan sama kompetitor kita. Dan kita lupa untuk melakukan inovasi. Kenapa Era Jaya sampai hari ini kita selalu inovasi terus, dan kita masih sustain di industri, karena kita melakukan inovasi dan kita melihat beberapa tahun ke depan bakalan jadi apa. Dan kita selalu punya strategi untuk kesananya. Karena kalau kita tidak punya strategi untuk melihat ke depan, tentunya kita pasti akan gampang kena kompetitor, atau kita nggak bisa berkembang, atau kita tidak akan bisa sustain di the market. Jadi kita selalu punya planning bagaimana ke depan kita mau apa. Nah, seperti sekarang nih kita melihat retail adalah kunci daripada bisnis kita, yang kita selalu
2 tahun 3 tahun terakhir ini kita akan fokus pengembangan toko. Tadi saya bilang Pak Tutum bahwa even tahun ini aja kita akan rencana membuka hampir 300-400 toko tahun ini. Dan tahun depan kita juga akan buka sampai 500 toko. Waduh. Jadi walaupun kita sudah besar, tapi kita melihat bahwa potensi itu tidak hanya di situ. Bagaimana kita melihat suatu bisnis model itu bisa berubah dan kita tidak bisa bersaing kalau kita tidak berubah kan. Iya. Jadi kita harus membawa diri kita untuk Era Jaya bagaimana selalu forefront di industri itu sendiri. Jadi dengan kita melihat retail adalah future, nah kita selalu kita harus kembangkan retail terus menerus gitu. Nah, Pak Hasan juga menceritakan bagaimana seorang profesional harus melakukan apa, harus berbuat apa. Pak Hasan membawahin dengan sebegitu banyak karyawan, Pak Hasan. Pak Hasan, saya melihat peluang-peluang. Tadi Pak Hasan cerita kan berbagai line bisnis sudah dijalankan oleh Era Jaya Group, Pak Hasan. Ya. Kira-kira nih Pak Hasan, kemungkinan ke depan ini masih menambah line bisnis apa kemungkinan Pak Hasan? Ya walaupun Pak Hasan tidak mau menyebutkan karena ini memang satu yang belum tepat waktunya, tetapi ada nggak kemungkinan yang pasti harus masuk lagi gitu Pak Hasan? Ya, sekarang kita kan sudah punya vertikal ya. Ya. Even though di vertikal kita yang core aja di industri handphone sama consumer elektronik, kita aja masih berkembang terus. Iya. Masuk ke CE-nya, kita kembangin bisnisnya juga lebih masif, jumlah tokonya, dan juga dengan 3 vertikal yang baru kita tadi buka, itu masih banyak opportunity sebenarnya. Nah, kita belum bicara dulu mau tambah 1 vertikal baru, tapi dengan 3 itu aja kita sudah masif kan. Oh. Jadi kita juga mau make sure yang 3 vertikal baru itu kalau bisa harus dimaksimalkan juga pengembangannya. Jadi masing-masing pilar ini harus kuat. Betul, ya. Karena kalau mau berkembang pun dari pilar ini dulu. Betul. Ya. Karena dengan pilar yang harus dibikin, saya yakin itu besar sekali opportunity-nya. Jadi kita harus make sure bahwa kita bisa maksimalkan yang ada di situ dulu. Karena itu sangat luas sekali. Market size juga gede banget. Dan industrinya juga sangat besar dan sangat broad kan. Ya. Jadi kita harus fokus di situ dulu. Dengan fokus di situ aja itu butuh waktu dan jadi effort yang pilar-pilar ini nanti diperkuat, lihat mana yang punya potensial besar, itu yang dikembangkan terus gitu Pak Hasan ya. Supaya tidak lari kemana-mana dulu gitu Pak Hasan. Betul. Wah. Itu benar fokus kan. Kalau kita sudah tentuin. Dan timnya pun mungkin lebih mudah Pak Hasan ya. Betul. Sudah kita set up di sini, ya. Mereka tinggal kembangkan, lihat peluang mana yang bisa dikerjain di sektor masing-masing, di pilar masing-masing. Ya misalnya contohnya di F&B, kita kan lihat opportunity selalu ada kan. Iya. Kan nanti bisa selain yang ada di kita, tentunya mungkin ada yang baru lagi kita kembangin lagi. Mana tahu ada yang teman-teman mau ajak GV ke Era Jaya Group lagi Pak Hasan ya. Iya. Tidak menutup peluang Pak Hasan ya. Tidak menutup peluang. Oke. Nah Pak Hasan, ngomong-ngomong, apakah Era Jaya Group dengan jumlah outletnya begitu banyak juga dilakukan magang untuk para siswa-siswa yang baru tamat Pak Hasan? Jadi seperti yang tadi yang kita dengar mengenai Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar. Jadi kita juga mendukung program pemerintah. Nah, kebetulan di divisi kita di bagian e-commerce kemarin kita menerima juga 45 orang nggak salah yang siswa-siswa yang kita ajak untuk magang di kita punya divisi e-commerce. Jadi saya rasa Era Jaya selalu mendukung bahwa dengan Merdeka Belajar ini kita harapin bahwa mereka tidak hanya secara akademik ya, hanya bisa akademik, tapi kalau nggak bisa masuk ke dunia kerja juga sayang gitu. Yang kita membuka peluang kepada mereka yang ingin belajar. Jadi kita selalu menerima. Jadi membantu pemerintah dari sisi pekerja-pekerja baru lah. Betul. Yang ingin mencari karir. Betul. Dan program tersebut saya kira bagus dan saya mendukung sekali pemerintah melakukan itu. Karena ke depan kalau mereka udah siap kerja, tentunya mereka akan lebih cepat bisa menghasilkan buat penghasilan, dan juga pemerintah juga nggak pusing dengan pengangguran kan. Jadi dengan program magang dan Merdeka Belajar ini saya rasakan bagus buat mahasiswa, buat student dan yang nanti mau cepat berkarya di perusahaan-perusahaan. Bantu pemerintah dalam hal-hal vokasi lah Pak Hasan. Vokasi, betul. Jadi pemerintah juga berusaha menyediakan balai latihan kerja BLK. Betul. Nah ini kebetulan yang teknologi belum tentu ada di balai kerja. Betul. Balai latihan kerja gitu Pak Hasan. Yes. Ini langsung disediakan oleh Era Jaya sendiri. Era Jaya kita siap dari itu. Wah, terima kasih Pak Hasan. Nah,
sebelum kita akhirin Pak Hasan. Hmm. Pak Hasan tadi sudah cerita tahun ini buka 400. Next akan 500 tahun depan dengan perencanaannya. Pak Hasan, kita sesama orang yang mengerti retail Pak Hasan, suka duka membuka toko Pak Hasan. Oh ya. Apa itu Pak Hasan? Mungkin ada yang memang harus dititip pesan kepada siapapun yang mau berbisnis atau kepada pemerintah begitu Pak Hasan. Saya kira ini Betul. harus kondusif kita ini kan Betul, Pak Hasan. Karena betul. kita ini penggerak ekonomi loh Pak Hasan. Betul. Terima Nah kasih. Pak Hasan bisa sampaikan Pak Hasan. Terima kasih Pak Tutum, ini pertanyaan saya kayaknya ada 1000 jawab. Silakan Pertama, silakan. Tentunya kita melihat bahwa Indonesia kan sangat luas ya, Ya. dengan jumlah pulau begitu besar. Ya. Apalagi ekonomi kita udah sangat masif, dan kita lihat bahwa desentralisasi udah sangat besar. Betul. Nah, kita memerlukan tentunya dukungan pemerintah. Ya. Bukan hanya masalah buka toko saja, tapi kalau pemerintah bisa mendukung dari segi regulasi. Bagaimana kita juga bisa didukung ya membuka Ya. toko. Jadi misalnya dengan regulasi yang lebih mudah ya, kemudian juga dengan proses bisnis yang lebih mudah, kita tentunya akan lebih senang, Pak. Karena yang paling mahal itu adalah sebenarnya biaya ekonomi tadi, supply chain tadi kan. Bagaimana- Kepastian Pak Hasan sebetulnya Pak Hasan. juga. Misalnya tiba-tiba ada peraturan baru keluar, kita Iya, sudah iya, iya. sedang berkembang, bisa-bisa kita juga menjadi terganggu kan. Contohnya proses barang, import barang, semua itu ada pengaruh ke bisnis kita juga. Iya, iya, iya. Tiba-tiba pemerintah keluarin misalnya suatu peraturan baru, misalnya saya yakin pemerintah punya tujuan baik lah dalam Ya. rangka mendukung devisa dalam negeri. Tapi kadang-kadang kita sebagai usahawan, kita juga memerlukan kepastian, Ya. dan kita bisa mendapatkan produk yang mapan. Contohnya IoT misalnya. Kita menjual barang IoT di Indonesia itu nggak bisa komplit di negara, even Malaysia, Singapura kita jauh. Kenapa? Karena kita juga di Indonesia kita banyak sekali peraturan terhadap misalnya SNI-nya, yang which is tidak semua produk kita mampu SNI-kan juga. Ya, Dari segi cost maupun dari segi timing juga. Nah, kemudian yang kedua adalah challenges buat kita buka toko tentunya adalah speed. Yang kita ngalami di kita adalah bagaimana kita bisa buka toko dengan cepat. Karena selalu kalau kita buka toko lama, ya kita selalu akan kehilangan kesempatan. Jadi even di RJ Group sendiri kita selalu bahas terus bagaimana mensimplify proses, ya kan? Iya, iya, iya. Proses di internal kita juga harus lebih baik. Bagaimana kita bisa mempunyai speed buat toko yang lebih cepat. Karena kalau kita nggak punya speed, kita akan selalu ketinggalan. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu challenge internal ya. Betul. Jadi ada masalah internal, ada masalah eksternal. Internal kita akan semaksimal mungkin menjaga efisiensi itu sendiri Pak Hasan. Betul. Agar si konsumen kita mendapatkan produk yang terbaik dengan harga yang wajar. Betul. Yang ketiga adalah human resources. Human resources. Buka toko banyak, tapi orangnya dari mana yang bisa jualan barang. Betul. Nah, Kita nggak bisa buka toko terus hire orang dengan gampang. Dan orang di hire mungkin kita harus training. Makanya kita ada kerjasama juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita merekrut teman-teman lulusan SMK di banyak daerah. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah, kita juga bisa memberi kesempatan kepada lulusan SMK untuk bisa kerjasama dengan Era Jaya. Dengan begitu kita juga bisa mendapatkan resources yang lebih banyak, dan mereka Iya, juga yang lulus juga bisa dapat kerjaan. Nah, kita juga mengembangkan training dan standarisasi training kita supaya karyawan yang lulus dari training tersebut juga bisa mendapatkan standar. Jadi kita juga kerjasama dengan kayak Badan Standarisasi Nasional untuk bisa bikin standar. Jadi ke depan kita akan menuju ke era jaya namanya university tentunya. oh akan masuk ke situ Pak Hasan ya? Long termnya, tapi Long termnya. short termnya kita bikin standar dulu. Sekarang hanya ada training center aja Pak Hasan? Betul, training center. Jadi ke depan kita bikin standar buat mereka, sehingga kalau lulusan dari training tersebut bisa mendapatkan minimal ilmu yang standar lah, yang dimana mereka bisa pakai. Ini mudah-mudahan didengar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak Hasan. Kita Jadi harapin, kalau mereka bisa sediain, kita juga lebih enteng Pak Hasan. betul, kita harapin pemerintah juga mendukung lah. Matching Pak Hasan ya. Matching, Jadi antara ya. kebutuhan dan tenaga yang Betul. terdidik yang tersedia. Betul. Nah, saya kira ini penting nih. Selain buka toko itu memang juga perlu persiapan internal yang sulit, tidak mudah karena tidak bisa sembrono. Betul.
persiapan yang matang. Izin-izinnya pun kita harapkan dukungan dari pemerintah. Kan sesuatu izin itu memang penting Pak Hasan. Ya. Tetapi ini pun tidak boleh mengganggu Betul. bisnis sebetulnya. Izinnya nggak hanya izin untuk buka toko, izin untuk barang masuk, izin Ya itu yang saya bilang. penting kan? Dari buka toko sampai produknya Ada di toko. ada. Ya, itu penting sekali. Iya, iya, iya. Jadi mudah-mudahan saya kira semua stakeholder mendengar ini Pak Hasan. Terima Karena kasih. kenapa? Dengan kemajuan kita yang sesuai yang kita inginkan, perkembangannya, semua itu kan di-store juga ke negara melalui pajak Pak Hasan. Betul, Menyerap tenaga kerja yang begitu banyak. betul. Saya kira negeri ini pasti ingin sesuatu yang terbaik dari para pelaku usahanya Pak Hasan. Betul, betul. Sumbangsi kita itulah. Betul. Waduh, saya kira kalau semua stakeholder memahamin, melaksanakan tugasnya masing-masing, kita akan terima kasih sekali Pak Hasan. Karena saat ini saya kira masih jauh Ya, dari masih keinginan jauh. kita. Betul. Kerja keras kita adalah bagaimana mengertikan mereka dan mereka mengerti akan kemauan kita dan mengayomin kita. Tentunya Pak Hasan. Betul, betul. Dan saya rasa kita bertanggung jawab untuk selalu memberitahu ya. Ya, ya, itu kewajiban kita. Apa yang terbaik dan Ya, ya. bagaimana bisa mendukung kita lebih baik ke depan. Wah, kalau Ya. ini didengar oleh para pengambil keputusan, saya kira ini setiap sektor atau setiap kementerian yang terkait, mereka harus kerjasama, harus menyelesaikan permasalahan yang kalau ada menghambat Betul. di bisnis kita Pak Hasan. Ya. Jadi saya kira ini bagian dari bincang-bincang kita yang sudah mengedukasi, memberikan inspirasi juga Pak Hasan dari sisi seorang Pak Hasan Aula. Jadi ada yang Pak Hasan ingin sampaikan lagi Pak Hasan? Tentunya terima kasih Pak Tutup. Iya. Dari saya, Era Jaya, saya secara pribadi maupun Era Jaya kita bisa share pengalaman yang kita lakukan selama ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di retail juga. Iya. Ya. Saya kira ini bagian dari series yang nanti akan terus. Ini dari sisi sektor yang dipegang oleh Era Jaya Group Pak Hasan. Ya. Jadi kita akan wawancara teman-teman dengan sektor yang berbeda lagi. Siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali Pak Hasan. Ya, makasih Ya. Pak Tutup. Ya, terima kasih.